Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya dan kita bersama-sama mau menjalani hari ini dengan percaya bahwa Tuhan kita adalah sahabat kita. Tuhan kita adalah yang senantiasa berjalan, menopang, menguatkan, mengampuni, menghibur, dan kita percaya bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 167, NKB 167 bait pertama dan yang kedua, NKB 167 bait pertama dan yang kedua, Tuhan Yesus sahabatku. Kita mulai tanpa intro. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh Engkau adalah sahabat kami yang kami cintai dan yang bersama-sama dengan kami melewati pencobaan dan suka duka. Tuhan, sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5, dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain dan yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya kamu harus dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara,
beberapa kali kalau pakai GPS di handphone untuk menunjuk jalan, seringkali bertemu dengan jalan buntu. Jadi kalau misalnya ke sebuah tempat yang saya belum pernah, terus saya ikutin GPS, tiba-tiba ada jalan buntu. Tinggal tembok atau ada plang, ada papan tulisannya jalan buntu putar balik. Atau biasanya ada masyarakat di sekitar situ bilang, Pak, mundur aja Pak, jalannya buntu. Dan beberapa kali saya tanya, kadang-kadang kalau saya tanya, Bu, emang ini nggak bisa nembus ke sana ya Bu? Atau Pak, ini nggak bisa lewat sini? Nggak bisa Pak, ini juga banyak yang lewat sini. Kayaknya kalau dari handphone tuh kadang-kadang salah. Jadi kadang-kadang bisa tersesat. Bayangkan handphone yang dari internet, yang pakai sudah teknologi canggih, mereka sudah pakai satelit untuk memotret wilayah bumi ini, dan juga pakai mobil-mobil Google itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada mobil yang atasnya ada antena, dia lewat-lewat, dia memfoto bahkan jalan-jalan yang ada di sekitar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi tetap aja bisa tersesat. Kalau kita tadi rupanya ada tempat-tempat yang mungkin udah berubah, ada yang tadinya jalan sudah tembok. Jadi tersesat itu bahkan di hal yang pasti pun dengan teknologi kita juga bisa. Nah, apalagi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang jalan hidup kita ini nggak selalu mulus dan lurus. Ada kala-kalanya yang kita anggap sudah selama ini benar, ternyata nggak selalu benar. Nah, ini juga yang terjadi dalam hidup umat. Menolak tegas kesesatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada umat saat itu bahwa untuk menolak semua godaan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan pada masa itu dalam bacaan kita, agama di mana tempat mereka akan datang, tanah perjanjian, orang-orang itu punya agama lain, agama Kanaan, yang membuat kadang-kadang orang-orang terpesona. Karena mereka juga dari agama itu ada nabi-nabi, ada pemimpi-pemimpi, yang mungkin pas kebetulan yang dia mimpikan terjadi. Bukan karena dia hebat, tapi memang mungkin pas kebetulan aja. Atau mungkin tafsirnya aja orang nambah-nambahin, mengkait-kaitkan, kalau kata Sule, cocokologi, sehingga terlihat, wih ini benar-benar ramalannya atau penglihatannya benar begitu. Sehingga akhirnya orang jadi, apa jangan-jangan itu lebih baik dari kepercayaanku. Akhirnya orang-orang jadi jatuh. Begitu juga kayaknya nggak cuma di masa dulu ya, di kehidupan kita juga kadang-kadang di saat ini masih banyak nih orang-orang yang bahkan yang masyarakat di sekitar kita Sindang Laut Karangsemur yang masih pakai jimat. Oh, ini jimatnya bisa bikin toko kamu laris. Jimat ini bisa bikin kamu sembuh. Kamu kalau minum obat ini bukan obat dokter, ini sebenarnya tidak tercantum di BPOM. Kamu pakai aja, tapi nanti kamu sembuh. Nanti pokoknya kamu pantang ini, pantang itu. Jadi ketika kita mulai mencari jalan pintas dan mulai melakukan hal-hal yang di luar seharusnya tidak dilakukan oleh orang Kristen, nah itu yang namanya kesesatan. Kesesatan itu bukan soal si penyesatnya, tetapi kita yang memilih ikut si penyesat. Itu yang sebenarnya harusnya kita hindari. Nah, firman Tuhan hari ini memerintahkan kepada umat pada masa lampau atau masa ini untuk menyingkirkan atau setidaknya kita tidak ikuti jalan orang-orang yang menunjukkan itu. Sehingga kita perlu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi kita nggak selalu harus tanya orang yang orang pintar atau orang yang kayaknya dia jangan bisa melihat masa depan atau apa. Itu kenapa terjadi? Karena relasi kita nggak baik sama Tuhan, sehingga kita butuh perantara, ya kan? Kita butuh perantara orang lain untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita udah nggak butuh perantara. Kalau zaman umat Israel harus lewat orang Lewi, harus lewat imam-imam, atau kalau saat ini harus lewat pendeta. Bapak ibu nggak bisa doa sendiri, harus saya yang doain. Tapi kan sekarang nggak. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tabir bait Allah kebelah dua, bumi gonjang ganjing membelah bumi ini. Akhirnya bahwa ada batas yang diputus, yang terbelah, supaya apa? Manusia sama Allah itu bisa langsung ketemu. Tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Sehingga mari sama-sama kita melihat diri kita, cek lagi apakah jangan-jangan selama ini yang kuanggap benar itu ternyata nggak benar. Kita harus kritis sama diri kita juga kadang-kadang. Yang pemikiran-pemikiran kita yang kadang-kadang sudah jadul, yang udah nggak cocok buat zaman ini, kita paksakan dengan kehidupan kita dan keluarga kita, itu juga bentuk kesesatan.
Sehingga mari sama-sama kita minta hikmat dari Tuhan untuk makin mengenal Tuhan, makin mengenal kehendak-Nya, dan kita minta Tuhan pimpin keluargaku, pimpin hidupku. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku dan pemahamanku, karena bisa jadi aku salah, tapi Tuhan tahu yang terbaik dan tolong aku untuk ubah diriku. Manusia harus berubah setiap saat, bukan cuma pas muda, bahkan sampai tua, sampai nanti Tuhan panggil, kita harus berubah makin hari makin baik. Jangan sampai tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang kehidupan kami, manusia yang mudah sekali tersesat, dan kami rindu untuk supaya tidak tersesat kami harus dekat sama Tuhan. Kami harus juga selalu melihat diri kami, jangan-jangan kami salah jalan. Kami harus cek, harus pakai spion, kami udah sejauh apa yang sudah kami lewati, siapa tahu sebenarnya tidak baik, dan kami harus mengubahnya lebih baik ke depannya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.